Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan menyampaikan atau menyajikan materi tentang teknik mengoreksi kesalahan. Next. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok, saya Winda Francisca Burkaro dengan NIM 2230 sebagai moderator pada presentasi kali ini, dan rekan saya Tamara Beruginting dengan NIM 2210 sebagai penyaji. Next. Untuk materi yang pertama akan disajikan oleh Tamara Beruginting. Untuk Tamara, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengoreksi kesalahan bahasa lisan. Nah, koreksi kesalahan bahasa lisan adalah aspek penting dalam pembelajaran bahasa, terutama dalam konteks pembelajaran bahasa kedua atau asing. Saat berkomunikasi secara lisan, peserta didik seringkali membuat kesalahan dalam pengucapan, tata bahasa, atau kosakata. Kesalahan-kesalahan ini dapat menghambat pemahaman dan kejelasan pesan yang disampaikan. Oleh karena itu, penting bagi pendidik bahasa untuk mengembangkan teknik-teknik yang efektif dalam mengoreksi kesalahan secara lisan. Koreksi lisan dapat memberikan umpan balik yang langsung dan tepat waktu kepada peserta didik, memungkinkan mereka untuk memperbaiki kesalahan mereka saat masih segar dan ingatan. Selain itu, koreksi lisan juga membantu peserta didik untuk meningkatkan kemampuan pendengaran dan memahami bahasa target dengan baik, karena mereka dapat melihat contoh langsung dari penggunaan yang benar. Oleh karena itu, pemahaman tentang teknik-teknik koreksi kesalahan bahasa secara lisan sangat penting dalam konteks pembelajaran bahasa. Koreksi bahasa lisan merupakan teknik yang aspek penting dalam pembelajaran bahasa, terutama dalam konteks pembelajaran bahasa kedua atau asing. Saat berkomunikasi secara lisan, peserta didik seringkali membuat kesalahan dalam pengucapan, tata bahasa, atau kosakata. Kesalahan-kesalahan ini dapat menghambat pemahaman dan kejelasan pesan yang disampaikan. Selanjutnya, yaitu teknik mengoreksi kesalahan bahasa lisan. Teknik kesalahan berbahasa dalam bidang fonologi. Sebagian besar kesalahan berbahasa Indonesia di bidang fonologi dalam pengucapan lisan seperti hilang, biji, menulis, nulis. Teknik kesalahan berbahasa lisan dalam bidang morfologi, kesalahan ini disebabkan dalam beberapa hal seperti menyuruh, mengambil, dan mengambil. Teknik kesalahan berbahasa dalam bidang sintaksis. Kalimat asli, saya pergi ke sekolah setiap pagi. Kesalahan, penggunaan kata pagi setelah kata hari tidak tepat secara sintaksis. Keduanya sebenarnya mengungkapkan waktu yang sama, sehingga menghasilkan pengulangan yang tidak perlu. Perbaikan, saya pergi ke sekolah setiap hari. Analisis, dalam kalimat perbaikan, pengulangan kata pagi telah dihilangkan karena informasi bahwa tindakan tersebut dilakukan setiap hari secara otomatis menunjukkan bahwa itu dilakukan pada waktu pagi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk penyajian yang sangat luar biasa dari Tamara Beruginting. Selanjutnya akan saya jelaskan sendiri. Mengoreksi kesalahan bahasa tulis. Menurut Tarigan dan Sulistianingsih pada 1996, untuk mengatasi kesalahan berbahasa tulis dapat digunakan dua macam teknik, yaitu teknik koreksi langsung dan teknik koreksi tidak langsung. Dosen menggunakan teknik koreksi langsung dengan pertimbangan mahasiswa kurang mampu dalam mengoreksi kesalahan berbahasanya. Dengan demikian, dosen memperbaiki kesalahan mahasiswa langsung pada tulisan yang salah. Teknik mengoreksi kesalahan bahasa lisan dan tulis merupakan suatu proses yang melibatkan identifikasi dan perbaikan kesalahan dalam penggunaan bahasa. Dalam konteks lisan, teknik ini dapat dilakukan dengan mendengarkan percakapan atau presentasi seseorang, kemudian mengidentifikasi kesalahan dalam pengucapan, tata bahasa, atau penggunaan kata.
Untuk bahasa tulis, teknik ini mencangkup pembacaan dan analisis teks untuk menemukan kesalahan gramatikal, ejaan, struktur kalimat, dan penggunaan kata yang tidak tepat. Selain itu, dosen juga dapat menggunakan teknik koreksi tidak langsung dengan pertimbangan bahwa dengan teknik ini mahasiswa diberikan kesempatan menginterpretasikan kode-kode atau simbol yang digunakan oleh dosen dalam waktu menandai kesalahan-kesalahan dari karya koreksi ilmiah mahasiswa. Mereka memperbaiki kesalahan sendiri, kemudian menuliskan kembali karya ilmiah tersebut. Maksudnya, setiap guru atau siswa menjumpai tulisan yang salah, maka kesalahan itu langsung ditunjukkan, kemudian dibetulkan. Pembetulan ini bisa dilakukan oleh guru atau siswa. Mengoreksi bahasa tulis adalah proses penting dalam meninjau dan memperbaiki teks yang ditulis untuk memastikan kejelasan, keakuratan, konsistensi, dan kesesuaian gaya. Proses ini melibatkan beberapa langkah yang dilakukan secara sistematis. Pertama, dalam mengoreksi bahasa tulis, penting untuk memeriksa tata bahasa dan ejaan. Ini mencangkup memastikan penggunaan kata-kata yang tepat, struktur kalimat yang jelas dan benar, serta tanda baca yang digunakan dengan benar. Memeriksa ejaan yang benar juga penting untuk memastikan kesan profesional dan menghindari kesalahan yang mengganggu. Kedua, dalam mengoreksi perhatikan konsistensi gaya. Ini termasuk penggunaan kata baku, penulisan angka, penulisan tanggal, dan gaya bahasa lainnya. Yang ketiga, periksa kesesuaian dan kohesi antara paragraf dan bagian-bagian teks. Pastikan bahwa setiap paragraf memiliki hubungan yang jelas antara satu dengan yang lainnya. Keempat, perhatikan kejelasan dan ketepatan informasi. Pastikan bahwa setiap klaim atau fakta didukung oleh bukti yang memadai, dan bahwa informasi disajikan dengan cara yang mudah dipahami oleh pembaca. Kelima, selalu penting untuk memeriksa keseluruhan teks untuk memastikan bahwa pesan yang diinginkan disampaikan dengan jelas dan efektif. Dan langkah yang terakhir adalah melakukan koreksi. Ada baiknya membaca ulang teks untuk memastikan tidak ada kesalahan yang terlewat, dan bahwa teks yang terdengar halus dan profesional. Proses ini dapat melibatkan membaca teks secara perlahan atau membacanya secara keras atau bahkan meminta orang lain untuk mengoreksi. Next. Teknik langsung. Teknik langsung memungkinkan dilakukan oleh dua pihak, dalam hal ini guru maupun siswa. Dalam pelajaran di sekolah dasar yang tidak membutuhkan penalaran atau dalam mengoreksi soal dalam bentuk multiple choice, benar, salah, atau uraian singkat, pengoreksian dapat secara langsung dilakukan oleh siswa. Pengoreksian semacam ini disebut per-correction. Namun dalam hal mengoreksi bentuk soal yang membutuhkan penalaran seperti bentuk soal esai atau isian yang tidak terbatas memang harus dilakukan oleh guru. Pengoreksian semacam ini disebut teacher correction. Teknik koreksi secara langsung merupakan suatu pembetulan, perbaikan, atau pemeriksaan secara langsung untuk menilai hasil karya siswa di hadapan siswa tersebut yang dilakukan oleh guru untuk mengevaluasi hasil penulisan siswa tersebut. Guru bisa membenarkan hasil karya siswa dalam menulis sebuah karya puisi tersebut. Selain itu, ketika guru mengajarkan menulis puisi, rata-rata mereka lebih semangat, memahami, dan memerlukan waktu yang sangat singkat untuk menuliskan sebuah puisi. Hal tersebut karena mereka tahu tentang isi puisi dan tertarik dengan materi yang diajarkan. Teknik koreksi secara langsung adalah pendekatan di mana pendidik bahasa secara langsung mengidentifikasi dan mengoreksi kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik secara verbal atau tulisan pada saat kesalahan tersebut terjadi. Pendekatan ini memungkinkan peserta didik untuk segera memperbaiki kesalahan mereka dan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang struktur atau kaidah bahasa yang tepat. Next. Teknik tidak langsung, atau bisa disebut teknik koreksi tidak langsung. Mahasiswa dapat memperbaiki kesalahan sendiri, kemudian menuliskan kembali karya ilmiah tersebut.
Dosen juga dapat menggunakan teknik koreksi tidak langsung dengan pertimbangan bahwa dengan teknik ini, mahasiswa diberi kesempatan menginterpretasikan kode-kode atau simbol yang digunakan oleh dosen pada waktu menandai kesalahan-kesalahan dari karya ilmiah mahasiswa. Mereka memperbaiki kesalahan sendiri, kemudian menuliskan kembali karya ilmiah tersebut. Teknik koreksi tidak langsung merupakan pendekatan dalam memberikan umpan balik atau koreksi terhadap kesalahan yang dilakukan oleh seseorang tanpa menyebutkan kesalahan tersebut secara langsung. Pendekatan ini sering digunakan dalam konteks pengajaran dan pembelajaran untuk memberikan dukungan yang lebih positif dan membangun kepercayaan diri. Baik, mungkin sekian materi dari kelompok 10. Terima kasih untuk perhatiannya teman-teman sekalian. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kalimat. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.